Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat podcast tentang Dampak perubahan sosial. Perkenalkan, nama saya Novia Anjani. Perkenalkan, nama saya Citra Bunga Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rizky Aurela Sasadila. Perkenalkan, nama saya Salsa Dwi Rahyani. Perkenalkan, nama saya Ade Rizka. Biarin aja, biarin. Ntar dia mainin itu. Enggak. Biarin jump scare nanti di Masukin itu ya. Itu masukin itu kalau dia masuk. Cuti 1, 2, 3. Guys, kan kemajuan teknologi itu semakin berkembang ya, banyak perubahan sosial gitu. Menurut kamu tuh perubahan sosial itu apa sih? Aku tahu perubahan sosial itu merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Hal itu menyebabkan perubahan sosial yang akan membawa berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Nah, di sini tuh ada dampak negatif, dampak positifnya. Kalian ada yang tahu nggak sih dampak positif dan negatifnya itu apa? Menurut aku dampak positifnya itu yang pertama ada modernisasi dan efisiensi di berbagai aspek kehidupan. Terus yang kedua juga ada mengembangkan pola pikir masyarakat. Terus ada lagi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat mobilitas sosial. Kalau dampak positifnya, negatifnya? Dampak negatifnya apa? Kalau menurut aku ada munculnya culture war dan culture shock dan disorganisasi. Ada juga terjadinya permasalahan sosial sama kerusakan lingkungan. Nah, di sini kita akan membahas juga tentang perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Nah, perubahan sosial itu menggambarkan proses perkembangan suatu masyarakat. Perubahan sosial ini bisa berupa kemajuan ataupun kemunduran. Nah, di sini aku akan membahas perubahan sosial menuju kemajuan, yaitu ada modernisasi, veterisasi, sama sekularisasi. Nah, modernisasi ini adalah dan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin modernus yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masa depan. Nah, kalau westernisasi itu sikap meniru mentah-mentah budaya apa yang dilihat tanpa mempertimbangkan lebih dulu. Kalau sekularisasi itu apa? Sekularisasi itu adalah suatu proses pemisahan antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai duniawi dengan penekanan pada kepentingan duniawi. Nah, selain itu kita juga ada persamaan dan perbedaannya. Nah, di sini siapa yang akan menjelaskan persamaan dan perbedaannya? Aku. Nah, jadi guys, persamaan dari ketiga modernisasi, westernisasi, sama sekularisasi itu yang pertama ada memiliki kepentingan sosial keduniawian. Terus yang B itu ada berasal dari negara barat. Yang ke C itu hasil pertandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalisasikan. Terus yang terakhir ada proses perubahan. Nah, Kalau perbedaannya itu ada apa aja? perbedaannya itu yang A ada mutlak dan diperoleh oleh negara yang ingin maju. Perbedaan modernisasi yang pertama ada mutlak, ada dan diperoleh oleh negara yang ingin maju. Kalau westernisasi itu mutlak pembalasan. Kalau sekularisasi itu berorientasi semata-mata pada masalah dunia. Terus yang B itu tidak mempersoal nilai-nilai keagamaan. Kalau westernisasi tidak mempertentangkan kebudayaan barat dan kebudayaan setempat. Kalau sekularisasi itu tidak terikat nilai-nilai agama dan cenderung bersifat ilmiah. Modernisasi yang terakhir itu ada proses perkembangannya bersifat umum. Yang terakhir, westernisasi itu bentuk budaya barat seringkali dipandang sebagai satu-satunya pilihan dan sebagai acuan. Kalau
sekularisasi yang terakhir itu ada proses perkembangannya terjadi di luar bidang keagamaan. Setelah aku baca-baca pengertian tentang beberapa ahli, pada dasarnya mencakup beberapa hal. Yang pertama itu proses perubahan sosial dari masyarakat yang bersifat tradisional menjadi masyarakat maju yang ditandai dengan adanya perubahan di segala bidang kehidupan. Yang kedua ada perubahan peralatan dari yang sederhana ke teknologi yang canggih. Ada juga nih yang terakhir, perubahan ke arah kemajuan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kepribadian bangsa yang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Di sini juga ada beberapa alasan modernisasi penting bagi suatu negara. Yang pertama itu membuat hidup lebih praktis dan nyaman. Yang kedua mendapat sesuatu lebih banyak atau nilai tambah, bermutu, bagus, hemat tenaga dan maksimal. Yang ketiga meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Misalnya mekanisme produksi yang terkomputerisasi atau penggunaan Internet of Things atau WAP dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan pada perangkat yang mendukung aktivitas manusia sehari-hari. Ada juga nih objek perubahan seluruh aspek yang terkait dengan manusia. Aspek-aspek tersebut adalah aspek sosiodemografi, yaitu proses perubahan unsur-unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Terus yang kedua ada aspek unsur organisasi sosial, yaitu perubahan unsur-unsur dan norma-norma kemasyarakatan yang timbul apabila manusia mengadakan hubungan dengan sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat.